Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 11 yang berbunyi, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah belajar berkata dan menerima kenyataan tentang arti yang secukupnya. Di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, kata epiusion yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secukupnya adalah berarti bahwa cukup itu bukan soal jumlah, tetapi soal hati. Ada orang yang hartanya banyak melimpah ruah, akan tetapi terus saja ia merasa kurang. Akan tetapi ada juga orang yang hartanya tidak seberapa, tetapi hatinya tahu di dalam bersyukur atau berterima kasih, sehingga ia puas dengan apa yang telah dimilikinya sebagai anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Oleh sebab itu, cukup itu bukanlah soal kuantitas atau jumlahnya. Punya deposito berapa, rumah di mana ada, mobilnya berapa banyak, dan lain sebagainya, itu pun dapat saja mengatakan dia masih kurang. Cukup berkaitan dengan sikap dari hati kita di hadapan Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara kita. Kalau kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ini, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya," maka sesungguhnya Tuhan Yesus melalui bagian dari doa Bapa kami ini mau mengajarkan dan sekaligus mengajak kita agar berdoa yang sedemikian rupa ini dengan maksud supaya kita mengerti betul akan arti secukupnya. Artinya kita harus sadar betul, kita harus tahu diri, kita tahu batas-batas, dan untuk membawa kita jangan hidup serakah, jangan suka rakus. Karena ada banyak orang di dunia ini yang hidup berkelimpahan termasuk dalam hal makanan, bahkan sampai harus meninggalkan dunia ini alias mati kekenyangan. Entah berapa banyak yang dimakannya dan berapa kali tambahnya. Sementara di belahan dunia lain ada banyak juga orang yang mati memang karena kelaparan. Sungguh sangat tragis dan mengerikan sekali akibat makan kenyang, malah akhirnya berdampak mati. Oleh sebab itu, kalau kita tidak belajar berkata dan menerima kenyataan hal cukup itu menurut ukuran kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, adalah sungguh keterlaluan hidup kita ini bila kita memang sedang dikuasai dan diperbudak oleh rasa yang tak pernah merasa cukup. Bukan Tuhan Allah Bapa kita itu tidak memberkati kita umat manusia ini, tetapi kitalah umatnya yang tidak mau belajar berkata dan menerima kenyataan cukup itu sendiri. Maka marilah kita belajar untuk bisa dan dapat hidup tahu diri, kenal diri, dan mulai berkata cukup. Cukup kurus, cukup gemukkah kita, cukup istirahatkah kita, cukup sibukkah kita, cukup segarkah kita, cukup cemas atau cukup takutkah kita, dan cukup-cukup yang lainnya. Apabila kita memang sungguh diberi kelimpahan lebih daripada cukup, maka hendaklah kita jangan pernah menyimpannya untuk diri kita sendiri. Syukurilah berkat yang Tuhan berikan dan pergunakanlah berkat-berkat itu untuk menjadi saluran berkat
bagi banyak orang yang lain yang memang sangat membutuhkan. Saat kita bisa melihat orang lain yang belum dapat tercukupi hidupnya, maka pasti akan dicukupkan melalui berkat yang kita salurkan, dan kita akan menjadi sadar dan sekaligus belajar di mana kita dapat merasakan tentang bagaimana rasanya hidup yang serba berkekurangan. Dari pengalaman itu kita bisa belajar tentang arti kenyataan rasa cukup itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita ambil waktu sejenak untuk mengoreksi maupun introspeksi diri dengan cara bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Di dalam hal apa kita harus belajar menerima kenyataan untuk bisa berkata cukup? Apakah kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan? Jika kita masih merasa belum cukup, lalu bagaimanakah kita akan belajar untuk merasakan cukup itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk membagikan kelimpahan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kepada orang yang lain yang membutuhkan, yang hidupnya memang serba berkekurangan, sehingga kita lebih memahami arti kenyataan dan makna dari arti kata cukup itu sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga yang melampaui segala keberadaan kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap dan mampu berkata cukup, guna kami juga dapat menyalurkan kecukupan itu bagi orang lain yang membutuhkan. Kami bersyukur berterima kasih Bapa untuk waktu kesempatan ini juga kami mohon, jauhkan kami dari pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah doa kami, kabulkan menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.